Oleh Romli Gacor, media Belanda soroti sosok Pele di skuad Garuda. Momen kocak J. Itzels ospek Beckham Putra. Pelatih Bahrain kemakan omongannya sendiri. Skuad Garuda rayakan kemenangan bersama Presiden RI. Patrick Kluivert kasih janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Momen kocak Bang Jai ospek Beckham Putra. Skuad Garuda rayakan kemenangan bersama RI 1. Media Belanda soroti sosok Pele di timnas Indonesia. Dan yang terakhir, pelatih Bahrain kemakan omongan sendiri. Coba kita saksikan bersama ya. Umumnya anak baru, momen unik tertangkap kamera usai hasil positif yang diraih oleh timnas Indonesia melawan timnas Cina tadi malam. Sang kapten J. Itzels tampak menegur debutan Beckham Putra yang memicu reaksi lucu dari para penonton. Usai peluit panjang berbunyi, sorotan kamera menangkap momen menarik di mana J. Itzels, bek jantung Venezia FC, tampak memberikan wejangan tegas kepada Beckham Putra. Dengan postur tubuh yang menjulang, J menunjukkan gestur serius seolah menegur kesalahan sang junior. Beckham yang baru saja menjalani debutnya bersama skuad Garuda hanya bisa tersenyum kaku sambil menunjukkan ekspresi minta ampun. I love you, hey, this is my brother, kata J. Itzels sambil tertawa seperti terekam dalam momen serupa sebelumnya. Momen ini terjadi di bawah pengawasan asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzat yang tampak memperhatikan interaksi keduanya dengan penuh perhatian. Netizen langsung ramai mengomentari kejadian ini di media sosial dengan banyak yang menyebutnya sebagai ospek senior ke junior yang menghibur. Beckham kayak anak baru kena semprotan senior, lucu banget, tulis salah satu warganet. J. Itzels yang kembali dipercaya sebagai kapten menunjukkan jiwa kepemimpinan yang kuat di lapangan. Selain mengawal lini belakang dengan solid, ia juga aktif memberikan arahan kepada rekan-rekannya, termasuk kepada Beckham Putra yang baru merasakan atmosfer kompetitif bersama tim senior. Beckham Putra, pemain muda Persib Bandung, memang menjadi sorotan karena penampilan debutnya yang penuh semangat. Namun, tampaknya ada momen di laga tersebut yang membuat J. Itzels merasa perlu memberikan wejangan khusus. Meski begitu, interaksi ini justru memperlihatkan chemistry yang erat di antara pemain timnas Indonesia, baik yang berpengalaman maupun yang baru bergabung. Tak afdol rasanya jika kemenangan membanggakan timnas Indonesia ini tak dirayakan dengan baik. Hal yang kemudian membuat orang nomor satu di Indonesia lantas memberikan undangan makan siang di Kertanegara hari ini. Seperti mana diketahui, rombongan timnas Indonesia pun tiba di kediaman Prabowo hari ini pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Menggunakan bus timnas Indonesia, para pemain terlihat antusias saat tiba di rumah orang nomor satu Indonesia itu. Satu persatu pemain yang mengenakan jaket dan riding merah mulai keluar dari bus, diawali kapten timnas J. Itzels, Oleh Romli, Justin Hubner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand, hingga Ricky Kabuaya. Mereka juga terlihat mengeluarkan ponsel dan dikumpulkan oleh salah seorang kontingen timnas guna mengikuti protokol kepresidenan. Pelatih timnas Indonesia itu juga sempat menyapa dan melambaikan tangan ke arah media sebelum memasuki kediaman pribadi Presiden Prabowo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut kedatangan para pemain dan pelatih timnas Indonesia di kediaman Presiden. Prabowo mengaku bangga setelah melihat timnas Indonesia mengalahkan Cina. Dirinya berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah kebanggaan bagi Presiden dapat menyaksikan secara langsung kemenangan timnas Indonesia atas Tiongkok dengan skor 1-0. Pencapaian ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi anak-anak bangsa untuk terus mengukir prestasi dan berlaga di Piala Dunia. Teruslah berjuang mengharumkan nama merah putih, tulis Prabowo melalui Instagram. Sementara itu, mantan pemain Barcelona Patrick Kluivert pun menyampaikan apresiasi mendalam atas undangan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh skuad Garuda. Menjelang laga berikutnya menghadapi Jepang, Kluivert menegaskan bahwa skuad Garuda akan bertanding dengan penuh semangat dan dedikasi untuk merah putih. Ia juga menyampaikan pesan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada tim. Semua mata dunia saat ini berbondong-bondong menyoroti kiprah timnas Indonesia yang semakin menyala. Satu-satunya negara yang mewakili ASEAN membuat nama skuad Garuda sudah tak bisa dianggap remeh. Terlalu sombong untuk sekarang, statement ini adalah fakta tak terbantahkan, bukan? Di balik kemenangan tipis
1-0 melawan Cina, ada nama Ollie Romney yang telah menjadi andalan Patrick Kluivert sejak dinaturalisasi. Hal yang kemudian membuat media Belanda langsung menyoroti perbandingan Ollie Romney dengan legenda sepak bola Brasil, Pele. Romney berhasil menyelesaikan tugas sebagai eksekutor di menit ke-45 dengan tenang, dengan sempat dibantu oleh Jay Itzels untuk menghadapi intimidasi dari para lawan. Gol yang dilesakan oleh striker berusia 24 tahun itu melanjutkan kiprah gemulangnya di timnas Indonesia dengan berhasil mencetak gol dalam 3 laga pertamanya bersama skuad Garuda, mengikuti rekor legenda sepak bola Brasil, Pele. Sebab hanya Pele yang bisa mencetak 3 gol dalam 3 laga pertamanya bersama tim nasional. Hal ini menjadi pembicaraan di media-media Indonesia yang ternyata sampai ke media Belanda Football Internasional. Media Indonesia melihat eksekutor Romney membuat perbedaan dan bahkan membuat perbandingan statistik dengan sosok satu-satunya Pele, tulis media Belanda tersebut. Sementara itu, Romney masih bisa melanjutkan tren positifnya ketika timnas Indonesia menghadapi Jepang di Suita City Stadium, Osaka pada 10 Juni nanti. Siapa yang menyangka remehan pelatih timnas Bahrain terhadap timnas Indonesia akhirnya kemakan omongannya sendiri. 11-12 dengan timnas Cina yang sempat menyombongkan diri dan menganggap enteng timnas Indonesia, nyatanya fakta itu berbanding terbalik. Seperti yang kita tahu, kemenangan timnas Indonesia ini sekaligus menutup peluang Cina untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke round 4 usai Bahrain kalah melawan Arab Saudi. Dengan begitu, dari grup C yang akan melaju ke round 4 adalah Arab Saudi dan timnas Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia ini juga membungkam pelatih Bahrain yang sebelumnya pernah menyatakan bahwa skuad Patrick Kluivert akan bernasib sial saat menghadapi Cina dan Jepang. Omongan ini disampaikan usai Bahrain kalah melawan timnas Indonesia. Bradan Talajic menyebutkan bahwa timnas Indonesia masih harus melewati tantangan yang sangat berat menghadapi Jepang. Bahkan, pelatih Bahrain itu berkata bahwa ada kemungkinan timnas Indonesia kalah melawan Cina dan Jepang sekaligus. Jika timnas Indonesia kalah 2 kali berturut-turut, maka ada kemungkinan Bahrain yang maju ke round 4. Tetapi kalian masih harus menghadapi Jepang, bukan? Itu berarti segalanya masih bisa terjadi. Bisa jadi timnas Indonesia nanti kalah di 2 laga berikutnya dan kami menang. Ayolah, ini sepak bola, ujarnya. Ternyata justru Bahrain yang tertimpa nasib sial. Ketika timnas Indonesia mampu menang lawan Cina, Bahrain justru kalah melawan Arab Saudi sehingga mereka otomatis tersingkir. Meski timnas Indonesia kalah telak melawan Jepang, tetap tidak mungkin Bahrain bisa memecah. Kini Cina dan Bahrain sama-sama resmi tersingkir meski mereka masih harus saling berhadapan dalam 1 pertandingan lagi. Sementara timnas Indonesia bisa memulai persiapannya jalan round 4.